Pernahkah kamu merasa begitu lelah, sampai rasanya ingin berhenti saja? Ingin berhenti dari perjuangan, dari kebaikan, dari harapan-harapan yang terus kamu pupuk, tapi tak juga tumbuh seperti yang kamu bayangkan. Kamu sudah berdoa, berusaha, bersabar, bahkan berkorban. Tapi dunia seperti diam, seolah tidak peduli dengan semua jerih payahmu. Mungkin kamu sudah mencoba menjadi anak yang baik, teman yang setia, pasangan yang bertanggung jawab, atau pribadi yang terus berbenah untuk lebih dekat kepada Allah. Tapi di tengah jalan badai datang, luka datang, kecewa datang. Kamu pun mulai bertanya dalam hati, untuk apa aku terus bertahan? Apa semua ini ada hasilnya? Jika kamu sedang berada di titik itu, di ujung antara bertahan atau menyerah, maka berhentilah sejenak. Bukan untuk mundur tapi untuk mengingat. Ingat siapa yang selalu menguatkanmu saat kamu tak punya siapa-siapa. Ingat bagaimana Allah pernah menolongmu di saat semua orang meragukanmu. Ingat air matamu di malam-malam sunyi, yang kamu kira tak dilihat siapa-siapa, tapi justru diangkat langsung oleh Sang Pemilik Langit. Kamu boleh lelah. Bahkan Rasulullah pun pernah merasa berat dengan beban dakwah yang beliau pikul. Tapi beliau tidak menyerah, karena beliau tahu ada Allah yang selalu dekat, selalu mendengar, dan tak pernah tidur dalam menjaga hambanya. Kelelahanmu hari ini bisa jadi bagian dari ujian keimanan. Allah ingin melihat seberapa besar cintamu kepadanya, seberapa dalam tawakalmu, dan seberapa kuat keyakinanmu bahwa pertolongannya itu pasti, walau belum datang di detik yang kamu harapkan. Jadi jangan buru-buru menyerah. Kadang, keajaiban Allah itu datang satu langkah setelah kita ingin berhenti. Lelah itu manusiawi, tapi jangan lupa tujuanmu. Rasa lelah adalah bagian dari perjalanan. Bahkan orang-orang terkuat sekalipun pernah merasa letih. Orang yang sedang mendaki gunung, sekuat apapun fisiknya, pasti akan berhenti sejenak untuk menarik napas, minum air, atau sekadar menenangkan diri. Tapi apakah ia berhenti mendaki? Tidak. Ia hanya butuh waktu untuk menguatkan kembali langkahnya. Begitu pula dengan kita. Dalam perjalanan hidup, terutama saat kita berusaha menjadi muslim yang taat, pribadi yang lebih baik, atau manusia yang berguna bagi sekitar, kita pasti akan melewati fase kelelahan. Fisik lelah, hati lelah, bahkan kadang iman pun terasa menurun. Tapi ketahuilah, rasa itu bukan tanda bahwa kita gagal. Justru itu tanda bahwa kita sedang berproses. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah bagi hamba-hambanya yang ingin meraih surga. Tapi Allah menjanjikan bahwa setiap usaha mereka akan dihargai, dan tidak ada yang sia-sia, sekecil apapun. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya." Ayat ini adalah pengingat yang sangat dalam, bahwa seluruh kelelahan kita, seluruh perjuangan kita, semuanya sedang menuju Allah. Dan ujung dari semua ini adalah pertemuan dengannya. Maka jangan sampai kita berhenti di tengah jalan hanya karena rasa lelah yang sementara. Ingat pula bahwa tujuan kita bukan hanya tentang dunia. Dunia ini tempat kita berusaha, bukan tempat beristirahat. Tempat beristirahat yang sejati adalah surga. Dan itu hanya untuk mereka yang tidak menyerah di dunia. Rasulullah sendiri mengalami banyak sekali ujian berat, dicaci, diancam, ditolak, bahkan dilempari batu hingga berdarah-darah saat berdakwah di Taif. Tapi dalam doanya, beliau tidak mengeluh tentang penderitaan itu. Beliau hanya khawatir apakah Allah masih ridha kepadanya atau tidak. Ini menunjukkan betapa tujuan beliau selalu jelas, mendapatkan ridha Allah. Begitu pula dengan kita. Saat lelah, tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang aku cari? Jika yang kita cari adalah cinta Allah, maka rasa sakit dan lelah hari ini akan terasa ringan. Karena kita tahu, semua ini bukan untuk sia-sia, tapi untuk sesuatu yang kekal. Dan bila saat ini kamu merasa ingin menyerah, ingat kembali niat pertamamu saat memulai semua ini. Mungkin kamu dulu ingin berubah karena ingin jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kamu ingin lebih dekat kepada Allah. Atau mungkin kamu ingin hidup yang lebih bermakna. Jangan biarkan rasa lelah hari ini menghapus niat suci yang pernah kamu tanam. Lelah itu manusiawi. Tapi menyerah bukan pilihan bagi mereka yang yakin pada janji Allah. Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Menangislah, tapi jangan putus asa, karena Allah tahu setiap detik perjuanganmu, dan Dia tidak akan membiarkanmu sendiri.
Tanda-tanda Allah masih sayang saat kamu merasa lemah. Saat lelah menghampiri, seringkali muncul perasaan sepi dan merasa jauh dari rahmat Allah. Kita mulai bertanya dalam hati, apakah Allah masih peduli padaku? Kenapa hidupku berat sekali? Tapi sesungguhnya, justru saat kamu merasa paling rapuh dan lemah, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang sangat dekat denganmu. Allah masih membiarkanmu merasa gelisah. Tahukah kamu, kegelisahan dan keresahan hatimu itu bukan tanpa arti. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Hati yang masih gelisah saat jauh dari Allah adalah hati yang sedang dipanggil kembali ke jalannya. Kalau Allah sudah tidak sayang, bisa saja Dia biarkan kita tenggelam dalam dunia tanpa pernah merasa salah atau bersalah. Tapi karena Allah masih menyayangimu, Dia izinkan hatimu gelisah. Agar kamu kembali mencarinya, Allah memberi ujian. Bukan karena benci, tapi karena ingin mengangkat derajatmu. Ujian itu bukan hukuman, tapi seringkali ujian justru cara Allah untuk membersihkan dosa-dosamu dan meninggikan derajatmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang kamu rasakan, semuanya sedang dibersihkan oleh Allah. Bahkan duri kecil pun tak luput dari perhatiannya. Maka jangan pernah berpikir bahwa Allah sedang meninggalkanmu. Justru saat kamu diuji, bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang menyempurnakan dirimu. Allah masih menjagamu dari dosa besar. Pernahkah kamu ingin menyerah? Ingin melampiaskan kesedihanmu dengan hal yang salah, tapi entah kenapa selalu ada saja yang menahanmu, ada yang mengingatkan. Ada rasa takut yang muncul. Ada pintu yang tak jadi kamu masuki. Itu bukan kebetulan, itu adalah penjagaan Allah. Karena kalau Allah sudah tidak sayang, Dia akan biarkan kamu terjatuh sejauh-jauhnya. Tapi karena Dia masih menyayangimu, Dia tutup jalan menuju maksiat. Dia biarkan hatimu menangis, tapi tidak dibiarkan hancur. Allah menggerakkan hati orang lain untuk menolongmu. Kadang saat kamu hampir jatuh, tiba-tiba ada saja yang datang membantu. Seseorang yang menghiburmu, menguatkanmu, atau bahkan hanya sekadar menanyakan kabarmu. Itu bukan kebetulan. Itu cara Allah menunjukkan bahwa kamu tidak sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kamu sedang diuji, itu artinya Allah tahu kamu kuat. Bahkan saat kamu sendiri merasa lemah, Allah masih percaya bahwa kamu mampu. Bukankah itu bentuk cinta yang luar biasa? Allah masih memberimu kesempatan untuk berdoa. Satu lagi tanda paling indah bahwa Allah masih menyayangimu. Kamu masih diberi kemampuan untuk berdoa. Doa adalah hubungan langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Saat kamu bisa menangis dalam doa, saat kamu bisa memohon ampun, saat kamu masih bisa berkata dalam sujud, "Ya Allah, bantu aku." Itu artinya hatimu belum mati, dan Allah masih membuka pintunya untukmu. Jangan anggap kelemahanmu sebagai bukti bahwa Allah meninggalkanmu. Justru disitulah cintanya hadir, dalam bentuk ujian, penjagaan, bahkan dalam air matamu yang jatuh dalam diam. Berhenti sejenak, itu bukan menyerah. Dalam perjalanan panjang, wajar kalau kita merasa kehabisan tenaga. Ada kalanya kita tidak bisa terus berjalan seperti biasa. Langkah melambat, semangat menurun, bahkan arah mulai terasa kabur. Tapi satu hal yang perlu diingat baik-baik, berhenti sejenak itu bukan berarti menyerah. Justru dalam jeda itulah, kita punya kesempatan untuk mengisi ulang hati yang kosong, memperbaiki niat yang mulai goyah, dan menata kembali tujuan yang sempat tertutup kabut. Berhenti sejenak adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Allah tidak pernah membebani kita untuk terus sempurna setiap saat. Bahkan dalam ibadah sekalipun, Allah memberikan keringanan bagi hamba-hambanya yang lelah atau kesulitan. Salat bisa dijamak ketika safar, puasa bisa dibayar ketika sakit atau dalam perjalanan. Itu bukti bahwa Allah memahami keterbatasan manusia. Jadi jika kamu sedang merasa lelah, tidak apa-apa jika ingin tenang dulu. Tidak apa-apa jika kamu perlu menangis. Tidak dosa kalau kamu ingin menyepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Yang penting adalah jangan berhenti untuk selamanya. Jangan sampai jeda itu berubah menjadi putus asa. Ingatlah kisah Nabi Yunus. Dalam masa sulitnya,
Beliau pernah berada di dalam perut ikan, dalam gelapnya malam, di dasar lautan, tapi dalam kondisi itu beliau tidak menyerah. Beliau mengambil waktu untuk merenung, dan dari kedalaman itu beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itulah yang akhirnya menjadi pintu pertolongan Allah. Maka jika saat ini kamu merasa tenggelam, jangan panik. Tenanglah. Ambil waktu untuk merenung, berdoa, dan kembalilah dengan hati yang lebih kuat. Berhenti sejenak juga bukan tanda lemah, tapi tanda kamu tahu kapan harus menguatkan kembali. Bahkan seorang mujahid pun, sebelum berperang, mempersiapkan senjata dan tenaganya terlebih dahulu. Dalam kehidupan ini kita juga sedang berjuang. Kita butuh waktu untuk menenangkan hati, mengisi kembali semangat, dan memperkuat niat agar tidak goyah saat badai datang. Apa yang bisa kamu lakukan saat berhenti sejenak? Merenung dalam diam. Tanyakan kembali, kenapa aku mulai semua ini? Untuk siapa aku berjuang? Perbaiki hubungan dengan Allah. Mungkin selama ini kita sibuk tapi lupa untuk benar-benar berbicara pada Allah. Gunakan masa jedamu untuk kembali dekat dengannya. Jaga lingkunganmu. Dekatkan diri dengan teman-teman yang bisa menguatkan iman, bukan yang melemahkan. Tulis rasa syukur. Meski lelah, pasti masih ada hal yang bisa disyukuri. Tulis, bacakan. Rasakan kembali bahwa nikmat Allah tidak pernah berhenti. Berhenti sejenak akan membantumu melihat perjalananmu dengan lebih jernih. Seperti seseorang yang mendaki gunung, kadang ia perlu duduk dan menengok ke belakang. Bukan untuk mundur, tapi untuk menyadari bahwa ia sudah jauh berjalan. Dan puncaknya kini semakin dekat. Kamu boleh lelah, kamu boleh istirahat. Tapi jangan biarkan jedamu menjadi alasan untuk menyerah. Karena bisa jadi setelah jeda ini Allah siapkan langkahmu berikutnya dengan lebih ringan, lebih yakin dan lebih bermakna. Bertahan dalam iman di tengah kelelahan. Menjaga iman di saat hidup terasa mudah adalah hal yang ringan bagi kebanyakan orang. Tapi menjaga iman saat hidup terasa sempit, hati terasa rapuh dan masalah datang bertubi-tubi, itulah bentuk keimanan yang sejati. Karena iman bukan hanya tentang keyakinan di saat bahagia, tapi juga keteguhan hati saat dunia menguji habis-habisan. Dalam kelelahan yang mendalam, seringkali setan membisikkan berbagai keraguan. Sudahlah, percuma kamu taat, hidupmu tetap susah. Buat apa terus sabar, tidak ada perubahan. Lihat orang lain yang jauh dari Allah, hidupnya malah enak. Bisikan-bisikan inilah yang perlahan bisa menggerogoti iman, jika tidak segera ditangkal. Tapi justru di titik seperti itulah, imanmu sedang diuji dan dibentuk. Allah ingin melihat, apakah kamu hanya mencintainya saat keadaan baik, ataukah kamu tetap berpegang kepadanya, walau dalam keadaan terluka. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Ayat ini mengajarkan bahwa keimanan selalu datang beriringan dengan ujian, dan justru karena kamu beriman, kamu diuji. Maka jangan kaget jika setelah kamu memutuskan untuk hijrah, berbuat baik atau memperbaiki diri, cobaan justru datang. Itu bukan tanda Allah tidak menerima, tapi tanda bahwa kamu sedang dimurnikan. Bertahan dalam iman bukan berarti kamu harus kuat setiap saat, tapi kamu tetap memilih Allah. Walau dalam keadaan paling lemah, menangis di hadapan Allah, mengadu dalam sujud dan berkata, Ya Allah, aku tidak kuat tapi aku percaya padamu. Itu juga bagian dari iman. Iman bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang selalu bangkit dan kembali kepada Allah setiap kali jatuh. Lihatlah para nabi, mereka pun diuji sangat berat. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan hartanya, namun ia tetap berkata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ia tidak mengeluh tapi memohon dengan lembut. Ia tetap yakin bahwa kasih sayang Allah lebih besar dari rasa sakitnya. Dan akhirnya Allah kembalikan kesehatan, keluarga dan hartanya dengan berlipat-lipat. Bagaimana caranya agar bisa bertahan dalam iman saat lelah melanda? Perbanyak zikir dan tilawah. Kadang bukan fisik kita yang lelah, tapi hati kita yang haus akan ayat-ayat Allah. Isi harimu dengan bacaan Al-Quran meski hanya satu ayat, agar ruhmu tidak kosong. Perkuat salat malam. Di waktu sunyi itulah, kamu bisa berbicara dengan Allah tanpa gangguan. Curahkan semua kesedihanmu dalam sujud. Rasulullah SAW bersabda,
Sujudlah kamu sebanyak-banyaknya, karena setiap kali sujud, Allah akan mengangkat derajatmu. HR Muslim. Cari sahabat yang menguatkan iman. Lingkungan sangat mempengaruhi hati. Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa kita kepada Allah, bukan yang menjauhkan. Ingat janji Allah. Semua yang kamu tahan hari ini akan Allah ganti. Mungkin bukan hari ini, tapi janji Allah itu pasti. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kelelahanmu hari ini adalah bagian dari tangga menuju ridha Allah. Jika kamu tetap bertahan dalam iman, meski langkahmu terseret, maka kamu sedang mengukir jalanmu menuju surga. Langkah kecilmu hari ini bisa jadi jalan menuju surga. Dalam dunia yang serba cepat, kita sering merasa bahwa kemajuan harus besar dan terlihat. Kita berpikir bahwa kalau belum bisa sholat tahajud setiap malam, belum hafal banyak surat, atau belum bisa berdakwah ke banyak orang, maka kita belum pantas disebut sebagai pejuang iman. Padahal di mata Allah, langkah sekecil apapun bisa bernilai sangat besar, asalkan dilakukan dengan ikhlas dan istiqamah. Allah tidak menilai hasilmu sebesar apa, tapi Allah melihat seberapa besar perjuanganmu untuk terus melangkah. Mungkin hari ini kamu hanya mampu menahan satu kata makian agar tak keluar dari mulutmu. Mungkin kamu hanya kuat membaca satu halaman Al-Quran, atau hanya mampu sholat dengan menahan kantuk dan lelah. Tapi jika itu semua kamu lakukan karena Allah, itu adalah langkah menuju surga. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pelipur lara bagi mereka yang merasa kecil. Jangan remehkan amalan kecil, karena bisa jadi itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal besar yang tidak konsisten. Coba lihat pohon yang besar dan rindang. Ia tidak tumbuh dalam semalam. Ia tumbuh dari benih kecil yang disiram setiap hari, diberi sinar matahari dan terus dijaga meski perlahan. Demikian juga dengan imanmu. Jangan bandingkan pertumbuhanmu dengan orang lain. Fokuslah pada satu hal. Tetap bergerak mendekat kepada Allah. Dan tahukah kamu, kadang langkah kecilmu hari ini bisa menyelamatkanmu kelak. Mungkin hanya sebuah sedekah kecil yang kamu berikan saat engkau lelah dan kekurangan, tapi Allah melihatnya dan menuliskannya sebagai pemberat amalmu. Mungkin hanya air mata yang jatuh saat kamu berdoa malam, tapi itu cukup untuk membuat Allah berkata kepada malaikat, "Hambaku menangis karenaku." Bahkan satu kalimat istighfar di tengah rasa sesak bisa menjadi awal pengampunan besar dari Allah. Satu doa penuh harap yang kamu panjatkan dalam keputusasaan bisa menjadi pintu terbukanya jalan baru dalam hidupmu. Langkah kecil itu penting, karena yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu tetap menuju Allah atau tidak. Jangan biarkan rasa lelah membuatmu berhenti selamanya. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika berjalan terlalu berat, merangkaklah. Dan jika itu pun sulit, cukup arahkan hatimu kepada Allah dan berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena Allah lebih dekat dari urat lehermu dan Dia tahu setiap detik perjuanganmu, walau orang lain tidak pernah melihatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Ayat ini adalah pengingat kuat bahwa tidak ada amalan yang sia-sia di sisi Allah, bahkan sekecil debu. Maka teruslah melangkah sekecil apapun, jangan menyerah. Kamu boleh lelah, tapi jangan berhenti untuk selamanya. Kamu boleh diam sejenak, tapi jangan lupakan arah. Kamu boleh menangis, tapi jangan putus asa. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah kecilmu hari ini bisa jadi jalanmu menuju surga. Semoga Allah kuatkan hatimu, bahagiakan jiwamu dan ridai setiap perjuanganmu yang mungkin tak terlihat oleh manusia, tapi selalu dicatat sempurna olehnya. Allah melihatmu, dan itu cukup. Wahai jiwa yang sedang lelah, tak perlu memaksakan diri untuk terlihat kuat di depan dunia. Cukuplah engkau kuat di hadapan Allah, karena hanya Dia yang benar-benar tahu isi hatimu. Kita tidak selalu harus menjadi yang tercepat, terpandai, atau tersukses. Kita hanya perlu menjadi hamba yang terus kembali kepada Allah. Tak peduli seberapa sering jatuh, terluka, atau tersesat. Karena yang Allah nilai bukan seberapa sempurna hidup kita, tapi seberapa sungguh-sungguh kita ingin kembali padanya.
Jika hari ini kamu masih bisa berdoa, itu tanda Allah masih menunggumu. Jika hari ini kamu masih bisa menangis karenanya, itu tanda hatimu belum mati. Jika hari ini kamu membaca ini, mungkin inilah cara Allah menjawab hatimu. Aku bersamamu, wahai hambaku, jangan menyerah. Dan kelak, ketika kamu memandang ke belakang, kamu akan bersyukur karena tidak jadi berhenti. Kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri yang tetap bertahan meski dunia terasa berat. Maka tenanglah, langit yang mendung tidak selamanya gelap. Hati yang letih bisa kembali hidup, dan langkah kecilmu hari ini bisa membuka pintu-pintu surga. Jangan menyerah, Allah sedang memprosesmu.